Peluklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau
Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Berikut adalah beberapa warta jemaat. 1. Kebaktian ini hanya dapat diakses pada pukul 9, 11, dan 17 atau jam 5 sore. Kedua, sesaat sebelum rekaman ibadah ini dilakukan, seluruh yang terlibat menjalani swab antigen dan dinyatakan negatif. Ketiga, Majelis Jemaat GKI Kepaduri telah melakukan koordinasi dengan Satgas COVID Kelurahan Kepaduri untuk penyelenggaraan ibadah ini. Saat teduh bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada saat ini, selamat hari Minggu. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi nama-Nya yang kudus. Kami mau beribadah kepada Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak ditinggikan. Dengan hikmat-Nya, Allah menyatakan kasih kepada dunia yang penuh cemar. Diberikan bagi kita putranya, Yesus Kristus, yang mengangkat manusia dan menebus segala dosa. Tiada terukur besar hikmat-Nya, memenuhi hati kita dengan rasa syukur dan sukacita. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu hasrat yang ada dalam diri manusia adalah menjadi pembesar atau terkemuka. Betapa tidak, dengan menjadi pembesar atau terkemuka, dia akan mendapat perlakuan istimewa, didahulukan dan diutamakan. Dia mempunyai privilege, menjadi prioritas, sedangkan yang lain dikesampingkan. Kadangkala saudara-saudara, hasrat yang demikian malah menjebak kita pada tujuan hidup yang semu, yang justru menjauhkan kita dari visi dan tujuan Allah. Allah tidak menghendaki kita untuk berfokus pada diri supaya menjadi besar dan terkemuka. Namun Allah menghendaki kita untuk memberikan perhatian kepada orang-orang kecil yang tak diperhitungkan, bahkan dianggap hina. Hal ini selaras dengan apa yang Kristus katakan dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perkataan Yesus tersebut menjadi kritik bagi setiap orang, mungkin juga kita, yang kadangkala memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memberikan perhatian kepada sesama. Melalui tema menyambut dan bukan disambut, kita diajak untuk mengesampingkan hasrat semu, mengendalikan ambisi demi kesenangan diri sendiri. Kita diarahkan untuk memberikan perhatian kepada sesama yang dianggap hina, kecil, dan bahkan yang tidak diperhitungkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali melihat diri kita masing-masing. Apakah kita telah menjadi perpanjangan tangan Allah bagi orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan? Ataukah kita masih terus berkutat pada ambisi untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan diri sendiri? Mari kita merenungkannya. Ya Allah, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami terkadang melulu fokus pada ambisi diri sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekitar kami. Lebih memilih diperhatikan daripada memperhatikan sesama kami. Lebih memilih dipedulikan daripada mempedulikan sesama kami. Ya Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami umat-Mu. Tuntunlah kami pada hikmat-Mu agar kami dapat melakukan ketetapan firman-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 5-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ketika kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar, maka kami mengerti kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Karena itu, tolonglah kami, ya Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi anak Allah yang Engkau kasihi dan juga mengasihi dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami melalui pemberitaan firman pada saat ini. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tolong juga para hamba-Mu baik yang akan membacakan Alkitab maupun menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan kerendahan hati, hamba-Mu ini juga dituntun untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.
Bacaan pertama dari kitab Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 3, dilanjutkan 7 dan 8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, saat ini kita memasuki abad 21 dan kata orang, kita hidup di dalam sebuah budaya yang disebut dengan me first. Me first. Saya yang duluan, saya yang pertama. Kenapa budaya ini muncul sebenarnya lahir dari keadaan, perubahan konteks kita, dan ini katanya lahir atau buah dari kapitalisme. Ketika semua orang yang sangat kental dari budaya me first adalah pemujaan diri. Pemujaan diri seseorang, pemuasan diri. Dan karena itu gak heran saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ya, budaya me first ini akhirnya melahirkan orang ingin sekali menjadi yang terbaik, menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat, menjadi yang terlebih dulu dari siapapun juga. Dan ini ditandai kalau saudara-saudara yang senang dengan main media sosial, ya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan like, ya. Cari like sebanyak-banyaknya buat konten apapun, melakukan apapun, lihat like-nya berapa banyak, ya. Jangan sampai ada yang dislike, ya, ada yang tidak suka. Nah, ini sebuah budaya yang muncul katanya sebagai budaya me first. Saudara-saudara, ini jadi mengingatkan saya apa yang ditulis oleh Henry Nouwen di dalam salah satu bukunya, Life of the Beloved. Dia mengatakan bahwa ada satu keadaan yang menentukan hidup kita nih manusia. Dia menyebutnya we are what we do, we are what we have, we are what people think about us atau about me. Kita adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Semakin kita melakukan sesuatu yang luar biasa, orang akan tergila-gila mencari kita, gitu ya. Atau kita adalah apa yang kita miliki, ya. Semakin kita kaya raya, punya banyak harta, punya sekarang saya terkejut ada istilah sultan, gitu ya, hidup gaya sultan. Itu orang akan wah. Atau juga ketika hidup kita ditentukan pada kira-kira orang pikir apa nih tentang saya, tentang kita. Masyarakat ngomongin apa nih tentang saya. Atau juga netizen nih ngomong apa tentang saya. Saya harus melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki orang lain, apa yang orang lain pikirkan. Baik buruk hidup saya adalah tergantung netizen nih. Saudara-saudara, budaya me first ini rupanya bukanlah hal yang baru sebenarnya kalau kita membaca bacaan Injil kita. Perhatikanlah, saya mengajak saudara-saudara untuk memberi perhatian pada beberapa ayat di dalam Injil ini, ya, ketika di situ ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid sudah berada di Kapernaum, dan ayat 34 ini adalah menceritakan kondisi para murid. Ketika Tuhan Yesus bertanya, kenapa sih gitu ya, kira-kira kenapa tadi kayaknya di perjalanan kalian tuh resah ngomongin sesuatu, mendiskusikan sesuatu. Dan mereka tidak ada yang mau menjawab. Tapi satu hal, catatan Injil ini mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang mempercakapkan, memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudara, ini menarik ya, ternyata me first itu bukan terjadi pada zaman sekarang aja, pada konteks di mana Injil ini ditulis, ya, diceritakan para murid juga punya satu nilai hidup bahwa siapa yang mau terbesar di sini. Saudara-saudara, tentu saja kalau kita lihat, ini sangat menarik. Keinginan untuk menjadi yang terbesar ini muncul kenapa sih? Karena masalahnya adalah mereka, para pengikut, mereka adalah murid-murid seorang tokoh besar.
Yesus terkenal saat itu. Karena itu kalau kita lihat catatan Injil di ayat 30, Yesus tahu, Yesus sadar bahwa dia itu ya populer. Tapi yang berbeda adalah Yesus sengaja mencari jalan supaya nggak mau diketahui oleh banyak orang. Menolak hidup di dalam popularitas itu. Tapi ini kebalikan daripada murid ya. Mereka ingin hidup, wah siapa sih yang gak seneng menjadi inner circle-nya orang yang terkenal ya. Kemana-mana dilulukan, kemana-mana ikut dipuji ya. Ketularan atau ketepaan gitu istilahnya. Dipuja-puji. Orang juga akan mencari, kalau mencari Yesus maka akan mencari juga para muridnya. Ini saya bayangkan kalau kondisi seperti ini adalah saya pernah lihat ya di budaya kita atau di cerita-cerita di sekitar masyarakat itu kadang-kadang asisten rumah tangga, manajernya artis yang terkenal itu ikut disorot ya. Gajinya berapa, itu asisten rumah tangganya ngurusin apa aja, ngapain aja, ikutan disorot, ikutan digosipin. Ya. Saya membayangkan seperti itu. Kenapa mereka berlomba-lomba ingin menjadi yang terbesar? Karena apa? Sekali lagi karena ingin juga, bukan cuma kecipratan populer. Ya. Tapi memang menjadi populer, menjadi yang terbesar. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kalau kita ingat akan kehidupan kita saat ini, apalagi di masa pandemi ya, ketika mau tidak mau misalnya gereja ya, mengadakan ibadahnya, kegiatannya, aktivitasnya, semua dilakukan secara online dan itu kemudian apa? Kemudian itu di-share, apa yang tadinya menjadi milik komunitas kita saja, tiba-tiba semua orang bahkan di seluruh dunia ini bisa lihat sebenarnya program-program kita. Karena itu dilakukan secara online ya. YouTube channel gereja-gereja misalnya berlomba-lomba itu semakin banyak melahirkan banyak konten-konten dan ya ini bisa jadi mempercepat atau juga membuat kita termasuk di dalamnya gereja itu hidup di dalam kungkungan budaya me first. Hidup di dalam budaya me first. Berlomba-lomba gereja atau juga para pelayannya, para pendetanya membuat konten-konten yang lihat berapa banyak nih yang nonton. Orang katanya menjadi hamba subscribers sekarang. Termasuk juga gereja, termasuk juga para pelayannya, termasuk juga para pendetanya. Berlomba-lomba untuk menjadi hamba subscribers. Disukai seberapa banyak orang yang nonton. Ditentukan oleh viewersnya. Dan saudara-saudara disinilah sebenarnya ketika kita masuk pada budaya atau hidup. Atau ketika kita dikungkung dikendalikan oleh budaya me first. Inilah mau mengingatkan kita. Hati-hati. Kenapa? Ini yang terjadi pada diri para murid. Kalau kita perhatikan saudara-saudara di ayat 31 dan 32. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Perhatikan ayat 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakannya kepadanya. Ini bahaya budaya me first. Kenapa? Para murid hilang atau kabur fokus dan tujuan sebenarnya apa artinya mereka menjadi murid Kristus.
Bahkan mereka nggak kenal lagi siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka layani. Mereka tidak kenal lagi bahwa Yesus itu visi misinya, tujuan kedatangannya di dunia bukan untuk dicari-cari oleh banyak orang, bukan. Itu akibat dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia ini sebuah dia mau mengatakan bahwa nanti akhirnya dia akan mati dan bangkit, mereka nggak ngerti. Mereka kehilangan fokus dan tujuan dari apa yang Yesus kerjakan. Saudara-saudara, sekali lagi ini yang terjadi ketika kita hidup di dalam budaya me first, dikungkung dan dikuasai oleh me first tadi. Nggak heran banyak orang di dunia ini yang kemudian merasa lost. Punya banyak followers, tapi kesepian. Mengerjakan banyak hal, tapi ketika semuanya tidak lagi menyukai konten-kontennya, merasa hidupnya tidak berarti lagi. Begitu juga gereja ketika dari minggu ke minggu, kemudian kok viewernya makin sedikit. Merasa bahwa gereja kehilangan lagi makna panggilannya, ya sudah mau ngapain. Nah, ketika kita bicara tentang menyambut, bukan disambut, ini sesungguhnya yang Yesus kerjakan ketika dia mau mengajak para murid bicara soal terbesar. Mari bicara kembali, kembalikan pada fokus, pada visi misi yang Kristus bawa. Apa sih? Yaitu ini terlihat sangat menarik di ayat 36. Ini terlihat dari Yesus memberi contoh secara real, secara nyata. Mari kembalikan fokus hidupmu menjadi pengikut aku. Yaitu dengan dia mengambil seorang anak, meletakkannya di tengah, dan gak sampai di situ. Yesus memeluk. Ini sebuah contoh yang sangat real untuk mengembalikan para murid. Untuk mari keluar dari budaya me first itu. Mari fokuskan pada apa yang menjadi tugas dan panggilanmu sebagai para murid. Karena itu Yesus mengambil seorang anak. Kenapa? Karena dalam budaya pada konteks saat itu, anak-anak ini bukan cuma kelas 2, tapi nggak ada kelasnya barangkali ya. Nggak ada kelasnya. Yang memang dipinggirkan, diabaikan, tidak diperdulikan. Dan disinilah Yesus ingin mengingatkan, aku hadir untuk mereka. Dan kalau dia melakukan banyak mujizat, kalau dia menolong banyak orang, itu bukan karena dia ingin diakui popularitas, bukan. Tapi itulah bagian dari tanggung jawabnya, tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Bapa. Karena itu kenapa dia mengatakan barang siapa menyambut aku, dia bukan cuma menyambut aku, tetapi menyambut Allah yang mengutusnya. Ini dikembalikan lagi nih visinya. Dan ini dilukiskan dengan seorang anak. Para murid ingin diajarkan, kembali, fokus pada tujuan Kristus datang. Yaitu dia datang untuk mereka yang disisihkan. Mereka yang termarginalisasi oleh sistem masyarakat, oleh keadaan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang menariknya, saudara-saudara, buat saya ini menarik nih ya. Yaitu ketika Yesus juga memberi contoh bukan cuma meletakkan anak itu, tetapi memeluknya. Memeluknya. Saudara-saudara, ini mau mengajak kita sebenarnya keluar dari budaya me first itu. Ketika mungkin saat ini kita lost.
kehilangan lagi makna hidup kita, visi hidup kita. Kita nggak tahu sebenarnya untuk apa saya hidup di dunia. Mau mengajak kita mari keluar. Yaitu dengan memeluk. Saya ingat seorang teolog, rada susah nih namanya ya, Miroslav Volf, dalam bukunya yang berjudul Exclusion and Embrace, dia menerjemahkan kata embrace atau merengkuh ya. Saya membayangkan seperti ini dia artinya memeluk ya, dalam bacaan kita tadi. Yesus memeluk. Embrace ya. Ada 4 langkah ya. Saudara-saudara, perhatikan ketika kita memeluk ya. Ada tangan yang terbuka. Ini mau mengatakan bahwa ketika kita diajak untuk mari kembali fokus pada tujuan atau visi Allah sebagai orang-orang Kristen, kita diajak untuk itu, mari terbuka. Terbuka untuk apa? Bukan hanya diri kita, ada orang lain, ada sesama kita, ada dunia ini yang membutuhkan ya, perhatian, pertolongan kita. Mereka yang termarginalisasi, ada orang lain yang hadir di dalam kepapaan mereka. Terbuka, mari membuka diri. Dan membuka ini juga saudara-saudara, ini mau menunjukkan apa? Ya. Membuka diri ini bukan menarik-narik orang untuk mari datang kepada aku, enggak. Membiarkan mereka yang tersisih, mereka yang terluka, mereka yang berbeban berat itu untuk menentukan pilihannya. Kita membuka diri, menentukan pilihannya. Mau datang enggak? Mau menerima pelukan enggak? Dan ketika kita memeluk, menutup tangan ini sebuah simbol juga bahwa bagaimanapun juga kamu, orang bisa bilang kamu orang yang tersisihkan, kamu orang yang tidak dianggap, tapi buatku kamu berharga. Ya, merengkuh itu, memeluk, kamu berharga. Kamu adalah manusia. Sama seperti aku. Dan proses memeluk juga diakhiri dengan apa saudara-saudara? Diakhiri dengan membuka kembali tangannya. Artinya apa? Ketika orang itu sudah merasakan penerimaan, sekarang dia juga bebas memilih untuk menjalani hidupnya sebagai orang-orang yang diterima. Dan inilah tugas gereja, inilah yang pertama-tama Allah lakukan kepada dunia ini, kepada kita. Bahwa dia menerima kita apa adanya, siapapun juga kamu. Kita berharga, dunia ini berharga bagi Tuhan. Dan setelah itu, jalani hidup sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Bukan ditentukan oleh apa kata orang. Hidup sebagai orang-orang yang dimuliakan di hadapan Tuhan. Untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada dunia ini. Ketika banyak orang yang terpinggirkan dan tersisihkan oleh ketidakadilan. Saudara-saudara, kalau tadi saya mengutip Henry Nouwen, saya kembali ingin mengutip apa yang dia katakan. Ketika dia katakan bahwa kita sekarang seharusnya bukanlah ditentukan oleh apa yang kita lakukan. We are not what we do. We are not what we have. We are not what people think about us. Ada tambahan lagi. Merasakan kedamaian. Itu adalah kita mengklaim sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa you are the beloved. Kita adalah orang
yang dikasihi, dan itu cukup untuk menyambut dunia ini, menyambut Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih yang memerdekakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali akan panggilan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai para pengikut Kristus, untuk kembali pada visi misi Allah, panggilan Allah bagi kami semua. Ketika kami ada bersama dengan mereka yang terpinggirkan, ketika kami ada bersama dengan mereka yang kesepian dan sendiri, dan khususnya ketika kami masih bergumul bersama dengan pandemi COVID-19, kami tahu ada banyak sekali orang yang kehilangan
Ada banyak orang yang terluka dan berduka. Ada banyak juga orang yang terpinggirkan karena kemampuan ekonomi mereka, karena status sosial mereka, atau karena banyak hal bentuk ketidakadilan yang mereka terima. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan untuk kembali pada panggilan Tuhan, untuk hadir bagi mereka, untuk ada bersama dengan mereka. Karena dengan bersama dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, bahkan juga berjalan bersama mereka keluar dari keterpurukan hidup. Kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Ampuni kami apabila seringkali ketika kami hidup di tengah-tengah budaya pemujaan diri pribadi, kami gagal fokus pada panggilan kami. Kami kehilangan semangat hidup kami, semangat pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Karena kami jatuh pada penghambaan pada diri kami sendiri ataupun popularitas. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus diingatkan bersama dengan seluruh elemen masyarakat, bahkan juga pemerintah bangsa Indonesia. Kami ingin berdoa juga agar kami sebagai gereja Tuhan membantu pemerintah Indonesia dan juga seluruh elemen masyarakat ini untuk bersama-sama berjuang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau hidup bersama dengan Tuhan ketika kami boleh menjaga kesehatan bersama, mengikuti protokol kesehatan. Kami juga bersama-sama berjuang mengupayakan sebagai gereja Tuhan memberi fasilitas-fasilitas bagi masyarakat yang bisa kami lakukan bersama dengan pemerintah. Baik itu pengadaan vaksinasi atau juga bantuan-bantuan sosial masyarakat yang bisa kami lakukan. Dan kami mohon juga Tuhan menolong kami, supaya kami juga memiliki hati, memiliki belas kasihan. Sama seperti Kristus berbelas kasihan pada dunia ini, pada mereka yang berdosa. Dan kami juga dipanggil untuk berbelas kasihan. Tidak menjadi gereja yang menghakimi, tetapi menjadi gereja yang mengampuni dan memulihkan. Menerima siapapun juga yang datang ingin berjumpa dengan Kristus melalui pelayanan gereja Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hari-hari yang kami lewati. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau berikan, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kami, baik dalam keluarga, gereja, tempat kami bekerja, sekolah, dan dimanapun kami berada. Sertailah kami, ya Allah, untuk memakai waktu yang Engkau berikan dengan bijak dan benar. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai wujud terima kasih atas berkat dan kebaikan-Mu. Terimalah, ya Allah, berikanlah hikmat kepada saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, agar dalam penggunaannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seperti mercusuar yang memancarkan sinar, menolong pelaut di tengah lautan, demikianlah Allah memancarkan terang kasih-Nya kepada setiap orang di tengah arus dunia. Kita dipercaya untuk memegang suluh yang menyala, memberikan perhatian dan pertolongan bagi sesama. Jagalah
dan peliharalah suluhmu dimanapun kamu berada. Berjusur kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan daripada terlepas. Pelihara suluh pantai walau hanya tenggelam, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.